Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus jemaah mukarram ya Jum'ah University yang alhamdulillah berhadir amanah kita. Yang saya hormati juga mukarram di Haji Muhammad tadi dari Kabar, yang kami hormati dan yang kami hormati mukarramah Ibunda Haja Siti Khadidah selaku pendiri dan penasihat pesantren Taqwa beserta seluruh keluarga besar pesantren Taqwa yang hadir berkesempatan kali ini. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus pondok pesantren, jajaran pengurus Mati PPK, dan yang saya hormati juga para wali santri, tamu undangan, dan juga anak-anakku, santriwan-santriwati para pesantren Taqwa yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dan berbahagia oleh Allah, sehingga kita semua bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir dalam rangka haflah Sarusana yang juga diisi dengan wisuda pondok pesantren Taqwa yang ke-7. Yang mudah-mudahan hadir kita semua di tempat ini kita senantiasa berikan semangat doa untuk anak-anak kita yang mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Salawat wa salam semoga tetap tercurah di tangan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, telah kita saksikan bersama mulai awal ajang kreasi santri dan juga ajang kreativitas, termasuk juga unjuk prestasi yang tadi sudah kita saksikan bersama. Yang tentu sebagai orang tua kita melihat sangat bangga sekali ketika anak-anak kita tampil dengan baik, dengan penuh intelektualitas yang kita tahu. Dan tadi ada penampilan unjuk prestasi pidato bahasa Inggris, termasuk juga ada tadi lantunan-lantunan puisi yang menyentuh hati, termasuk juga ada unjuk prestasi terkait dengan kompetensi anak-anak kita yang ada di jurusan kita ini. Nah tentu sesungguhnya sukses pendidikan itu tidak hanya sukses skill, tapi juga sukses spiritual. Skill dari spiritual bagaimana bisa dipadukan antara otak dengan hati. Maka kalau otak cerdas menjadikan manusia itu pintar, kalau hati cerdas menjadikan manusia itu benar. Dan pondok pesantren mampu mensinergikan, mampu menyeimbangkan antara potensi otak dengan potensi hati. Dan tentu saya merasa bangga hari ini ada 99 wisudawati santri pondok pesantren Taqwa yang alhamdulillah tadi kita lihat bersama. Saya ingin berpesan kepada anak yang tadi sudah wisuda bahwa orang tua itu ada 3. Yang terpegang pertama adalah man waladatka, orang yang melahirkanmu. Jadi orang yang melahirkanmu adalah bapak dan ibu. Itu adalah orang pertama yang dianggap orang tua. Yang kedua adalah man allamaka, orang yang mengajarkanmu. Siapa? Para guru. Maka jangan pernah kemudian lupa terhadap jasa-jasa para guru kalian. Guru memang bukan orang hebat, tapi sifat orang hebat di dunia ini tidak lepas dari jasa para guru kita. Maka kata kuncinya adalah kalau kita ingin berkah hidup kita, maka berbaktilah, muliakanlah kedua orang tua. Dan jika kita ingin berkah ilmu kita, maka berbaktilah, muliakanlah kepada guru-guru. Maka tidak ada ceritanya mantan guru, tapi guru sebenarnya yang akan kita intikan berkahnya, yang akan menunjukkan jalan kita dari jalan yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, dari sesuatu yang awalnya kita tidak paham menjadi paham. Dan itulah yang kemudian hari ini kita tahu proses ini sudah ini semuanya kreativitas yang telah ditampilkan itu berkat jasa guru. Mudah-mudahan guru-guru, para ustadz-ustadzah yang ada di pondok pesantren Taqwa ini senantiasa diberi kekuatan lahir batin dalam rangka menjalankan amanahnya sebagai tenaga-tenaga pendidik, tenaga-tenaga pengajar yang ada di lingkungan pondok pesantren Taqwa. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, saya seringkali menyampaikan menanamkan sebuah pesan penting bahwa jika kita ingin menjadi sukses,
Jika ingin menjadi sukses dunia akhirat, maka kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu berbakti kepada kedua orang tua dan mampu memuliakan guru kita. Saya seringkali menyampaikan dalam doktrin yang seringkali mungkin saya gelorakan, santri menurut takwa harus apa? Kira-kira santri menurut takwa harus apa? Singkatannya apa? Jadi santri menurut takwa harus PKB. Apa Bu? PKB. Ini mengandung pesan yang luar biasa dan ini bagian dari pengalaman penting saya. Saya sendiri dulu ketika sekolah di bangku SLTP, bangku SLTA, saya termasuk adalah siswa yang berprestasi. Kenapa saya katakan berprestasi? Karena saya selalu ingin saya tidak pernah saya ingin dua. Tapi mental saya memang dari SMP bergerak. Dan dari situ saya membangun mental saya dengan berorganisasi, dengan berani tampil dari mana kecil maupun besar. Sehingga kita temukan konsep, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, konsepnya harus pintar, kendel, pintar mana kendel, pintar mana kendel, nganggur. Orang pintar tapi tidak punya mental, tidak punya keberanian, maka hanya akan menjadi penonton alias nganggur. Dan sebaliknya kendel tapi tidak pintar, nganggur. Nah semua yang apa kita lakukan yang akan kita lakukan inginkannya dengan benar. Maka santri bertakwa betul, pintar, kendel. Yang kedua, saya tanya panas ya di sini ya. Panas. Wali santri panas ya. Kalau panas butuh AC. Corona yang tahu turun. Karena memang alhamdulillah sejak berdirinya Pondok Pesantren Takwa, berdiri SMK Nurul Takwa, kita tidak pernah membebani para wali santri. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tidak pernah kita minta uang gedung, tidak pernah kita minta uang asrama, tapi alhamdulillah tahu-tahu kita mampu mendirikan gedung. Itu semua atas doa panjenengan semua. Dan saya titip anak-anak yang habis ini dan sudah wisuda, kalau mau melanjutkan ya terima kasih, saya harapkan untuk bisa mengabdi di pondok. Kalau yang tidak melanjutkan masih alias keluar boyong dari pondok, saya titip alma mater. Santri itu ada 3. Yang pertama santri asli, yang kedua mampu, santri yang ketiga santri mampu. Maka jadilah santri yang benar-benar santri, punya kualitas keilmuan yang cukup, punya keseimbangan antara intelektual dan spiritual, dan bagaimana mampu menampilkan nilai-nilai yang baik dengan kualitas ilmu dan akhlak kalian, sehingga jaga nama baik alma mater. Yang kedua Pak, mampu santri. Jadi ada santri asli, ada mampu santri. Kalau mampu santri ini orang yang tidak pernah nyantri, tidak pernah pondok, tapi dia senang kumpul-kumpul dengan kiai, kumpul-kumpul dengan ulama, kumpul-kumpul di majelis taklim, itu namanya mampu santri. Jangan sampai kemudian santri mampu tahu pondok, tapi kelakuannya tidak mencerminkan santri. Itu pesan saya. Dan yang paling penting, saya mohon dibantu. Sampaikan kepada khalayak umum. Kalau yang baik-baik sampaikan yang baik. Kalau ada kekurangan sampaikan ke kita. Karena kita ini adalah pelayan pendidikan. Bagaimana memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk generasi-generasi masa depan. Dan harapan kita mudah-mudahan generasi-generasi masa depan, khususnya alumni Pondok Pesantren Nurul Takwa, menjadi generasi-generasi yang membanggakan. Tidak hanya membanggakan kedua orang tuanya, tapi juga membanggakan alma mater Nurul Takwa. Siap? Siap? Dan yang terakhir, karena memang kita ini kalau berdoa, harapan saya orang tua berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang dimaksud qurrata a'yun itu apa sebenarnya? Anak-anak kita, istri-istri kita itu doanya Nabi Ibrahim.
istri kita, anak kita, mudah-mudahan menjadi qurrata a'yun yang menyenangkan hati, menyenangkan pandangan. Siapa yang tidak senang hatinya, siapa yang tidak bangga hatinya kalau anaknya tampil berprestasi di gedung ini, mesti banyak senang. Maka mudah-mudahan generasi-generasi masa depan, khususnya alumni Pondok Pesantren Taqwa, menjadi generasi-generasi emas yang mampu menyeimbangkan antara skill dan spiritual. Dan mudah-mudahan semuanya ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terakhir, saya titip barangkali ada anak yatim, ada anak yang tidak mampu, butuh mengenyam pendidikan di pondok pesantren ataupun di pendidikan SLTA, sampaikan ke kita, tunjukkan jalan ke Nurul Taqwa. Dan alhamdulillah Nurul Taqwa ini sejak berdirinya di tahun 2013 tetap konsisten sampai detik ini untuk bisa membantu meringankan beban anak yatim dan anak-anak yang tidak mampu. Kemarin kita total kelas 1, kelas 10 sampai kelas 12 ini yang kita gratiskan, kita coba total, baru tahun ini kita total. Berapa? 1.376 juta rupiah yang kita kalau bayar sekian jumlahnya, dan itu kita gratiskan untuk anak yatim dan anak-anak tidak mampu di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Taqwa. Jadi tolong dibantu, termasuk juga sukses PJDB di SMK Nurul Taqwa, sukses penerimaan santri baru di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Taqwa. Nah ini juga saya kenalkan, ini ada anak, mana anak yang dari Polres itu? Mana? Nah ini, coba berdiri ini, berdiri sama satu lagi. Stefani. Nah, coba. Stefani. Berdiri ya, berdiri kamu berdiri ya. Nah ini anak Polres, kebetulan mualaf, masuk Islam. Karena orang tua yang ada, alhamdulillah saat itu teman saya orang Songgon, teman saya Pak Taslim sudah membuatkan diri takwa, dan alhamdulillah dia sekarang menjadi muslimah yang baik. Tepuk tangan. Nah, sebenarnya kali dari dulu anak yang dari Lombok, anak yang dari Papua, saya pengen sehingga kolaborasi budaya di Nurul Taqwa ini terbangun. Saya kalau di Pondok Pesantren sama Pesantren Sukoharjo, kumpul dengan anak Kupang, kumpul dengan anak Polres, kumpul dengan anak Jakarta, kumpul dengan anak Lombok. Jadi semakin banyak wawasan kita tentang budaya Indonesia yang ada di Nusantara ini. Saya pikir itu, terima kasih, mudah-mudahan semuanya manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.